Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rina Rustika Dewi di Ngojai, Ngobrol Jangan Lebay. Nah, hari ini kita kedatangan tamu paling sibuk. Ini tamunya sudah ada di pinggir ya. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak ini di Lembaga Cerdas Al-Quran sudah berapa lama Pak berkiprah? 2 tahun. 2 tahun? Masya Allah, Alhamdulillah udah sudah lama 2 ya. tahun. 2 tahun. Sebagai apa Bapak di Lembaga Cerdas Al-Quran, Pak? Tim tafakur, Tim tafakur, apa jadi petugas tafakur aja? plus guru ngaji. Guru ngaji juga ya. Kan orang-orang nggak tahu nih tafakur itu apa sih, Pak? Tafakur itu mengambil infak kepada donatur yang telah di Di apa? Diambil. Mengambil infak ya ya, dari mengenai para infak donatur. donatur ya. Kira-kira tafakur itu Pak akan disalurkan kemana oleh Lembaga Cerdas Al-Quran? Disalurkannya kepada nanti untuk wakaf Al-Quran, untuk guru ngaji, Iya. dan untuk program-program RCA lainnya. Oh gitu ya. Ya, Alhamdulillah ternyata banyak ya. banyak. Jadi disalurkannya nggak yang ke aneh-aneh ya, Iya, Pak ya. Awal mula Bapak bergabung ke Lembaga Cerdas Al-Quran itu melalui apa sih Pak? Kan maksudnya ada beberapa orang yang karena saya tahu LC itu dari sensus Al-Quran gitu. Oh saya tahu dari media sosial. Nah Bapak melalui apa Pak? saya melalui teman Teman siapa Pak? Mas Hadi ya. Mas Hadi itu tetangganya Bu Dini. Bu Dini kan beli rumah di Pangauban. Iya. Itu di teman saya menawarkan kepada Mas Hadi, barangkali ada rekan Mas Hadi ingin gabung dengan tim tafakur, disebutkan ininya, Kak menghubungi saya, insya Allah Mas nanti saya akan gabung. Alhamdulillah saya dengan Bu Nini itu suaminya sudah berteman lama, Ustadz Syahid. Gitu. Sudah akrab, bahkan suka ngaji bareng dulu. Jadi dari teman Bapak itu yang Ya, kenal dengan Bu Dini ya, Masya Allah itu awalnya ya. Terus gimana sih Pak kesan Bapak pertama kali ketika Bapak masuk ke Lembaga Cerdas Al-Quran? Kesannya alhamdulillah baik. Ketika awal masuk ke sini kan dites dulu ya. Iya. Tes matematika, tes baca Al-Quran, alhamdulillah di interview diterima. Langsung hari keduanya diajak tafakur sama Pak Komar. Jadi ini dulu training dulu Training ya. dulu selama 3 hari di daerah sini yang dekat di perumahan Permata. Selama 3 hari. Beres 3 hari itu dilepas gitu ya. Jadi sendiri. Nah pertama kali Bapak tafakur sendiri itu ke wilayah mana Pak? Cisarua. Oh langsung Cisarua. Cisarua, Tugu Mukti. Saya belum kebayang nih Tugu Mukti. Kan dulu cuma kebayang Cisarua itu SPN, rumah sakit jiwa, dan itu Curug Cimahi. Curug Cimahi. Yang lainnya belum kebayang. Menggunakan Maps? Enggak, saya tanya-tanya aja. Oh tanya-tanya ke warga di ya. Pasar Barokai nanya Tugu Mukti kemana? Oh ke arah ke sana. Nanya lagi terus tanya-tanya aja. Ya sih kalau nggak bertanya nanti sesat di jalan. Alhamdulillah ketemu dengan donatur-donaturnya, alhamdulillah. Waktu pertama kali itu Bapak dikasih berapa donatur Pak? Pertama itu saya dikasih 1 desa dulu. Oh 1 desa dulu. 1 desa itu berapa RW Pak? Kalau di Tugu Mukti 1 desa itu 13 RW. 13 RW. Nah di 1 desa itu kira-kira berapa donatur Pak? Di Tugu Mukti itu sekitar 120. 120, Masya Allah. Itu Bapak dikasih 1 desa itu teh dalam 1 bulan dulu gitu? 1 bulan dulu. Kan pertama itu kan yang susah itu mencari alamat. Iya sih, karena belum ini ya Pak ya, baru masuk di bidang ini gitu. Tapi sebelumnya Bapak kerja dulu Pak? Kerja di pabrik ya? Jadi belum ada pengalaman cari-cari alamat ini. Di bulan-bulan berikutnya barulah nambah 1 desa lagi. Per desa ya. Desa Kertawangi nambah, Desa Jambu Dipa. Masih wilayah Cisarua. Cisarua itu jadi lokasinya Cisarua semua ya. 4 desa.
Oh, 4 desa. Jambu Dipa, Hmm, Pada Asih, Tugu Mukti, dan Kertawangi. 4 ya. 4 desa. Di apa bulan-bulan berikutnya masih wilayah Masih Cisarua. Cisarua. Lalu ketika nambah di desa Padalarang. kecamatan ya, Iya, maksudnya Padalarang. kecamatan Padalarang itu setelah berapa lama Bapak di Lembaga Cerdas Al-Quran kira-kira? Setelah sekitar 4 bulan 5 bulan. 4 bulan, 5 Hmm. bulan. Barulah Hmm. ke kecamatan lain gitu ya. Karena ada petugas dari kantor pusat dipindah tugasan ke kantor cabang 2 di Katapang. Jadi Bapak yang menggantikan Ya. gitu. Kecamatan. 3 kecamatan sama Kecamatan Ngamprah. Kecamatan Ngamprah. Jadi Kecamatan Ngamprah ini kecamatan terakhir yang diberikan oleh Ya, lembaga kepada ya. Bapak ya, untuk diambil tafakurnya. Itu kira-kira setelah Bapak berapa lama di Lembaga Cerdas Al-Quran? Itu 6 bulan. 6 bulan. Hmm. Oh, jadi nggak jauh ini ya, nggak jauh beda Nggak sama jauh yang beda. di Kecamatan Padalarang Larang, ya? ya. Oh, gitu ya. Itu berapa desa Pak kira-kira yang di Kecamatan Ngamprah? 1 desa, Bojongkoneng. Oh, jadi 1 desa aja. 1 desa. Oh, Bojongkoneng tuh masuknya ini ya, Ngamprah. Ngamprah. Kalau di Kecamatan Padalarang itu Bapak megang berapa desa, Pak? 3 desa. 3 desa. Desa apa aja, Pak? Laksana Mekar, Laksana Mekar, Desa Padalarang, dan Tagogapu. Tagok Apu. Kalau Padalarang itu yang sebelum ini, sebelum Tagok Apu ya? Ya, sebelum Tagogapu. Beda beda jalur. Kalau Desa Padalarang itu sebelum perbatasan sama ini, apa, yang situ itu Ciburuy. Oh, situ Ciburuy. Ciburu ya. 3 Tiga, desa. Berapa ini Pak donatur kalau di 3 desa itu? 3 desa sekitar ada 600 ya 600 ya. donatur. Kok lebih banyak ini ya Ya yang kan di itu Padalarang? kota yang di Padalarang paling banyak. Di Padalarang Masya itu kan Allah. desa Padalarang itu RW-nya juga sampai 30 RW. 30 RW 30 banyak RW. banget ya, Pak Kan ya. banyak perumahan kalau Oh Padalarang. iya, Beda dengan tadi Cisarua itu kan 13. masih pelosok ya Pak ya. RW juga masih sedikit. Kan kalau di Padalarang itu kan sudah kota, banyak Iya. perumahan, banyak RW pemekaran. Oh, jadi dibagi-bagi ya. Bagi-bagi. Jadi Karena banyak. kebanyakan apa gimana mungkin Pak? Ya banyak. Karena kebanyakan ya. Mekarkan lagi. Sampai 30 RW itu Padalarang. Paling banyak RW-nya. Paling banyak. Nah, kalau di Kecamatan Ngamprah, 1 desa ya? 1 desa. 1 desa, Desa Bojongkoneng. Itu kira-kira berapa donatur, Pak? Donaturnya ada sekitar 180-an. 180 berarti nggak beda jauh sama yang Cisarua tadi ya? Iya. Cisarua juga 100-an, Iya. ini juga 100-an ya. Paling banyak di Kecamatan Padalarang. Itu dalam sebulan target dari 3 kecamatan itu tercapai, Pak? Ya, tercapai saya. Minimalnya itu berapa, Pak? Berapa persen target yang harus tercapainya? 100% kunjungan, tapi yang tertagihnya saya sekitar 60%, 70% ya tertariknya. Alhamdulillah. Jadi sekitar 60-70 ya per setiap bulan sekali ya gitu. Sebulan sekali. Sebulan sekali itu segitu. Dari 1.000 donatur yang tertagih sekitar 600 sampai 650 donatur. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak ya Pak ya. Itu berarti kalau di total sebetulnya semuanya ada 600, 700, 800-an donatur ya yang Bapak pegang. 1.000. Oh, 1.000 donatur. Insya Allah banyak juga ya. Banyak. Capek nggak Pak? Alhamdulillah capek. Harus semangat. Apa sih yang menjadi penyemangat ketika Bapak mengambil infak ke rumah warga? Semangat ya, ada perintah Allah kan untuk hud amwalikum kan sedekatan, untuk mengambil infak daripada kaum muslimin. Jadi bertugas, ayatnya sudah jelaskan dalam Al-Quran untuk mengambil infak, untuk disalurkan kepada guru ngaji, terus untuk sensus lagi, untuk wakaf Al-Quran dan
program-program LCA lainnya. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah pasti sangat-sangat bermanfaat. Amin. A few moments later. Berapa jumlah kabupaten, desa gitu ya Pak ya yang sudah ada tafakurnya? Alhamdulillah baru 2 kabupaten dan 1 kota, terus baru 11 kecamatan dan 75 desa. Insya Allah banyak banget ya Pak ya. Alhamdulillah Apakah itu semua aktif Pak donaturnya? aktif. Alhamdulillah aktif. Nah, dari 11 kecamatan itu, apakah ada donatur yang tidak aktif? Ada. Ada. Yang Pastinya aktifnya juga banyak ada. yang aktif. Yang aktif ada, yang pasif ada, Iya. yang tidak aktif juga Iya. ada ya. Kira-kira berapa ini Pak donatur? Donaturnya sekitar 14.000. 14.000? Ya, Masya dari Allah. kecamatan, desa, dan kota. Selama Bapak pengambilan tafakur nih ke rumah-rumah donatur, apakah ada sesuatu yang menarik saat di perjalanan? Banyak. Banyak. Misal apa nih Pak? Menarik. Ya, perjalanan menuju ke tempat donatur. Pemandangan yang Masya Allah ya. Apalagi ke Cisarua. Terhampar sayuran begitu menyejukkan mata. Masya Allah. Perjalanannya bagus Pak? Bagus, Masya Allah. Jalannya terjal. Insya Allah. Kira-kira Pak, untuk semua ya Pak ya, sudah berapa persen yang telah terambil tafakurnya? Sekitar 40%. 40%. 40% itu berapa petugas? Dari petugas ada sekitar 17 petugas adalah. 17 petugas. Nah kan katanya nggak hanya di sini ya Pak ya, nggak hanya di Cimahi aja, nggak hanya di Tanimulya aja. Kita juga punya cabangnya. Cabangnya ada di Katapang, cabang kedua, cabang ke-1 di Cipatat. Ya, 2 ya Pak ya cabangnya. Nah, kalau di pusat ini ada berapa petugas Pak kira-kira? Di pusat sekitar 8 petugas ada. 8 petugas. Kalau di cabang? Cabang berapa ya? Cabang sisanya tadi ya. Yang Sisanya ada nggak sih Pak wilayah yang belum tertangani tafakurnya oleh tim kita? Yang tadi yang dari itu alhamdulillah tertangani. Kalau tidak misalnya saling bantu gitu. Kalau sudah selesai 100%, yang petugas dibantu oleh petugas yang lain. Kadang melibatkan tim ad hoc gitu, untuk mencapai ya. Alhamdulillah tercapai. Ya. Kira-kira targetnya itu berapa persen sih Pak? Ya target kan 100% kunjungan. 100% ya. 100%. Kalau dalam sehari Bapak berapa persen Pak? Saya 100%. 100%, Masya Allah. Kunjungan sekitar 40 sampai 50 rumah. Banyak banget ya Pak ya. Dari jam? Dari jam 2:30 sampai 2:30. 2:30 sore ya. Selama Bapak mengambil tafakur gitu ya ke rumah warga, ada nggak warga yang mengembalikan tafakur itu kepada Bapak? Ada. Ada. Kira-kira gimana banyak Pak? Dalam 1 bulan itu paling 1, 2 sampai 5 orang lah, nggak banyak. 1 bulan sampai 5 orang ya? 5 orang. Gitu. Nah, gimana sih Pak Bapak ketika menghadapi warga atau misalnya mengambil tafakur ke rumah warga, apakah ada warga yang misalnya ramah gitu? Apakah ada yang kayak gimana gitu? Jadi 90% alhamdulillah ramah. Alhamdulillah. Ada yang sambil marah. Oh gitu. Kadang kan terganggu, mereka lagi enak tidur, lagi istirahat, bahkan lagi makan. Sering itu. Sering ya. Tapi gimana cara Bapak menyikapi warga ya, tersebut? dengan senyum, terus dengan kata-kata yang
Baik-baik ya. baik-baik saja gitu. Kalau Iya. mereka marah ya hadapi dengan Senyuman. senyuman. Insya Allah jadi ibadah ya Pak ya. Kendala Bapak ketika mengambil tafakur ke donatur. Kendala ya, kalau kendala itu biasanya pertama mencari alamat. Mencari alamat. Mencari alamat. Oke, jadi ketika misalnya baru banget ya datanya Baru gitu ya. banget, Berarti kita harus cari alamat cari kendalanya alamat. di situ. Nah, kalau misalnya nggak ketemu, Nggak ketemu ya cari lagi atau tanya-tanya terus gitu. Kadang tanya ke tetangganya, oh ini sudah pindah gitu. Oh gitu ya. Terus ada lagi kendalanya Pak? Ya kendala paling perjalanan jauh itu. Jauh, iya sih, jauh-jauh ya Pak ya. Jauh-jauh kayak Cisarua, terus ke Ngamprah ya, Padalarang. Padalarang. Setelah deket lah Padalarang Ngamprah yang jauh ke sana. Ke atas Cisarua ya. Terus Apalagi udaranya dingin ya. paling yang kendala di Padalarang itu Tagog Apu yang ke atas. Jalanannya bagus ya? Bagus, alhamdulillah. Terus banyak itunya dogi. Tapi nggak sampai ngejar-ngejar kan Pak? Pernah ngejar. Pernah? Masya Allah. Banyak. Tapi alhamdulillah. Berdoa aja Allah. Semoga Allah tidak mengejar itu doginya. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya ternyata luar biasa ya Pak ya perjalanan saat pengambilan tafakur ya. A few moments later. Ada Kancab Cipatat sama Kancab Katapang. Nah kira-kira kalau di Kancab Cipatat itu ada berapa donatur Pak? Di Katapang di Cipatat kisaran 1483. 1483. Banyak ya? Iya. Itu aktif semua Pak? Campur. Ada yang pasif juga, aktif, ada tapi yang banyak yang aktifnya. Yang aktifnya banyak ya. Sampai saat ini alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau di Katapang? Di Katapang kisaran 3.749 donatur. Wow, banyak banget ya. Yang aktifnya juga banyak ya pasti ya. Pasif juga ada ya. Yang pasifnya itu berapa persen Pak? Yang pasifnya kisaran dari tahun 2017 hingga sekarang sekitar 2.000 donatur. 2.000 donatur. Di pusat ada berapa donatur? Di pusat itu 8.739 donatur. Banyak banget ya. Banyak luar di pusat. Biasa. Banyak di pusat karena kan ini ya pertama itu di pusat ya. Jadi banyak donatur yang wilayah pusat ya. Gitu. Wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Manfaat yang Bapak rasakan ketika pengambilan tafakur misalnya gitu ya ke rumah-rumah warga. Terus manfaat juga yang Bapak rasakan ketika Bapak bergabung di Lembaga Cerdas Al-Quran terkhusus di tafakurnya. Manfaatnya ya jelas itu kan menambah saudara seiman, terus bersilaturahim. Banyak manfaat silaturahim ini, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Kadang kan alhamdulillah donatur pada baik-baik, memberi air minum, kopi, bahkan ada yang makanan gitu ya. Alhamdulillah ya. Banyak manfaatnya. Nah kalau ini secara pribadi yang Bapak rasakan ketika bergabung di Lembaga Cerdas Al-Quran terkhusus di bagian tafakurnya. Yang menambah wawasan keilmuan agama, terus wawasan, terus menambah hafal daerah-daerah. Biasanya kan daerah cuman itu, ketika tafakur jalan ke sini nyambung ke sini gitu. Iya. Jadi tahu jalan tikus ya. Tahu banyak jalan. Tahu banyak jalan alhamdulillah ya Pak. Jadi menambah ini ya, menambah pengetahuan soal jalan. Enggak sih. Dan ilmu juga penting, ilmu yang bermanfaat. Iya. Apa sih Pak alasan Bapak yang membuat Bapak istiqomah di Lembaga Cerdas Al-Quran ya? Sedangkan kan di pabrik sebelumnya mungkin UMR. Nah kalau di kita gitu karena yayasan sosial ya Pak ya, mungkin
nggak UMR. Nah, apa yang membuat Bapak bertahan di Lembaga Cerdas Al-Quran sebagai petugas tafakur ini? Ya, alhamdulillah kalau di Yayasan Lembaga Cerdas Al-Quran yang terutama itu masalah sholat. Saya kan kalau di pabrik dulu mau awal waktu itu nggak boleh, Jadi ditunda-tunda ya. bahkan zuhur itu kan zuhur jam 1 kan pekerjaan belum beres. Kalau sini kan begitu 15 menit sebelum azan sudah di masjid ya, sudah persiapan. Terus hafalan dulu banyak hilang, setelah di LCA ya kembali lagi di murojaah lagi. Alhamdulillah gitu ya. Yang menjadi betah itu terutama itu masalah agama kan, masalah masalah amalan bisa bisa diamalkan. Kalau di pabrik kan masalah dikakat sama bos, harus beres dulu baru bisa keluar. Nah itu Jadi dibatasi ya Pak ya, mau ibadah juga begitu. Tapi kan ibadahnya kan nyaman. Iya, gitu. Terus kan di Lembaga Cerdas Al-Quran itu nggak UMR ya. Nah, gimana nih soal keuangannya? Ya, dicukup-cukup. Nah, ketika kita bersyukur, ya Allah tambah dari mana aja jalannya. Iya sih, betul ya Pak ya. Yang penting kita bersyukur. Intinya Jangan merasa tidak cukup. Iya. Insya Allah tercukupi. Bersyukur insya Allah akan Allah cukupi. Gitu ya. Jika kamu memperbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupan duniamu. Insya Allah. Jadi jangan sampai tinggalkan sholat, apalagi melalaikan. Karena kebalik ya. Jangan sampai melalaikan sholat, apalagi meninggalkan. Iya, karena sholat itu kan tolak ukur untuk seorang muslim. Membedakan antara kafir dan muslim ini menjaga sholat. Menjaga sholatnya ya. Insya Allah di LCA aman ya Pak, sholat juga. Ya, lebih awal masuk masjid. Bisa persiapan, bisa baca Quran dulu. Masya Allah. Kalau manfaat untuk keluarga Pak setelah Bapak bergabung di LCA itu apa? Manfaatnya apa ya manfaatnya? Ya apa misalnya karena alhamdulillah keluarga juga sekarang ikut misalnya hafalan juga sama kayak Bapak ke bawah gitu atau bawah, gimana alhamdulillah, gitu. Bawa jadi ngajinya ini lagi gitu kan, di semangat lagi gitu. Semangat lagi ya. Jadi ada banyak waktu luangnya gitu. Beres tafakur, beres ngajar, ada waktu luang bisa ngajar di keluarga gitu. Nah, jadi ini ya, nggak hanya ngajar di luar juga, tapi keluarga juga. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya, ada waktu luang untuk ngaji bareng-bareng gitu ya Pak ya di rumah. Harapan Bapak nih ke depannya untuk Lembaga Cerdas Al-Quran, khususnya di tafakur seperti apa? Ya, semoga menambah lagi donaturnya dan menambah lagi petugasnya. Kan sensus terus, kalau tidak ada petugas kan kerepotan. Iya, saya berharap lagi semoga kedepannya ada petugas tafakur yang amanah, yang jujur, yang ulet gitu. Amin. Nah, dengar-dengar lagi butuh petugas ya? Iya. Promosiin dong Pak ke penonton. Masya Allah ya. Barangkali ada saudara-saudara yang ingin menjadi tim tafakur, ya syaratnya laki-laki, mempunyai motor, bisa baca Al-Quran terutama. Nanti kirim lamarannya bisa langsung ke web LCA maupun datang langsung ke kantor pusat di Tanimulya. Webnya ada di bawah ya. Lalu apa sih Pak manfaat dari infak itu? Itunya maksudnya biar Bapak bisa mengajak juga masyarakat untuk lebih bersedekah, berinfak dimanapun mereka gitu. Infak itu membersihkan harta kita. Yang pertama mensucikan diri, bahkan akan menjadi tolak balai. Menjadi tolak balai. Iya, tolak balai. Gitu. Itu manfaatnya. Masih banyak lagi ya Pak sebetulnya manfaat dari sedekah itu gitu ya. Nah, jadi jangan lupa buat teman-teman untuk selalu berinfak, bersedekah ya. Karena insya Allah dengan infak tidak mengurangi harta kita ya Pak ya, malah menambah ya dan membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah kita akhiri saja ngobrol kali ini ya. Jangan lupa ditonton lagi video-video yang akan tayang di channel Lembaga Cerdas Al-Quran untuk teman-teman yang nonton. Nah, karena tadi ada
ini ya, lowongan pekerjaan untuk petugas tafakur. Silahkan untuk teman-teman yang tertarik mendaftar di link di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video kita ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.